Shalom jemaat Tuhan, masih dengan Bina Iman di mana kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan saat ini kita akan membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh." Kita akan melihat pada hari ini tentang karunia nubuat. Kalau kita berbicara tentang nubuat, pasti kita ingat dalam Perjanjian Lama identik sekali dengan pelayanan kenabian, di mana seorang nabi dia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan. Apa yang lahir dari hati Allah untuk umat Tuhan disampaikan oleh seorang nabi. Dan pada Perjanjian Baru kita melihat bahwa Paulus menuliskan hal tentang karunia rohani ini bergerak di tengah-tengah jemaat. Tujuan Tuhan memberikan karunia rohani di dalam jemaat Tuhan tentu saja supaya jemaat ini bisa dibangun, dikuatkan. Lalu apa? Lalu mereka bisa melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan cara yang Tuhan mau. Itu sebabnya karunia-karunia ini diberikan untuk memperlengkapi umat Tuhan supaya bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus dan mencapai tujuan dari Tuhan itu sendiri, yaitu keselamatan menjangkau kepada seluruh jiwa. Nah, berbicara mengenai karunia rohani dalam hal ini bernubuat, kita juga melihat bahwa di ayat di atasnya di dalam 1 Korintus 12 ini dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi roh yang sama yaitu Roh Kudus mengerjakan karunia-karunia ini di dalam diri orang-orang percaya. Nah, Paulus juga mengajak supaya orang percaya itu selain mereka menerima karunia berbahasa roh, yang perlu untuk diusahakan, dikejar lebih lagi adalah karunia bernubuat. Karena karunia bernubuat ini tujuannya adalah untuk membangun, menasehati ya jemaat. Jadi tujuan untuk jemaat Tuhan itu bisa terbangun, bisa tetap kuat. Nah, ini yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Siapapun kita, bukan hanya pendeta, bukan orang yang punya karunia khusus sebagai seorang nabi ya, tapi juga kita semua sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kita mempunyai firman yang hidup di dalam diri kita. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita dan kita yakin waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita mengakui Dia juru selamat, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan Dia mengerjakan di dalam diri kita karunia-karunia, termasuk karunia bernubuat. Itu sebabnya mari kita melihat juga di sini, kita mau membaca di dalam 1 Korintus 14, saya ingin kita untuk melihat sedikit 1 Korintus 14 masih tentang karunia ini. Kita akan melihat ayat 3 dan 4. Dikatakan, "Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat." Jadi terpenting bagi kita sekarang ini ketika kita sudah menerima bahasa roh, lanjutkan dengan apa? Mari kita menjadi orang yang bernubuat. Bernubuat bukan berarti dari diri kita sendiri, tapi apa yang Roh Kudus taruh di hati kita untuk seseorang, pesan Tuhan untuk seseorang, untuk jemaat Tuhan. Mari kita mau sampaikan dengan berani karena percaya bahwa ketika Roh nubuat itu mengalir dalam hidup kita dan pesan itu kita sampaikan, maka Yesus dimuliakan. Jadi kalau Yesus dimuliakan, berarti nubuat itu berasal dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan mengajak kita semua untuk jangan takut. Kita mengalir bersama dengan Roh Kudus, biarlah roh nubuat itu mengalir dalam hidup jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.